Halo semua, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-22. Sesi kali ini akan mengusung topik yang erat kaitannya dengan situasi pandemi yang saat ini kita alami, yaitu telemedicine. Sejak pandemi berlangsung, kita semua takut dan cenderung menghindari berkunjung ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan. Para dokter pun juga menunjukkan sikap dan perilaku serupa. Alasannya sama, takut tertular COVID-19. Namun ketika pandemi mulai mereda, kita pun sudah mulai berani bertemu dokter. Yang jadi pertanyaan, apakah kemudian telemedicine masih relevan? Untuk mendiskusikan hal tersebut, kita kedatangan Bapak Erwin Tenggono, co-partner dan advisor Halodoc. Mungkin hampir semua kita tahu Halodoc sebagai salah satu platform telemedicine, dan banyak dari kita, termasuk saya, yang menjadi penggunanya. Silakan Pak Erwin untuk memulai. Apa kabar Pak Erwin? Baik, Pak Roy, sehat-sehat. Tadi Pak Budi bilang dia salah satu penggunanya. Saya juga Pak salah satu pengguna dan cukup aktif selama pandemi ini ya Pak ya. Wah, terima kasih banyak nih. Berarti saya lagi di interview oleh yang menggunakan ini. Semoga bukan komplain. Baik Pak Erwin, sebelum kita diskusi tentang relevansi tentang telemedicine, apakah Bapak bisa jelaskan apa sih sesungguhnya telemedicine itu, Pak? Oh, bisa. Makasih pertama. Sekali lagi terima kasih ya untuk forum yang baik ini ya. Ada baiknya mungkin saya memulai sedikit cerita kenapa sebelum saya menjawab telemedicine itu sendiri ya. Kan kalau kita bilang telemedicine itu sendiri kan sebenarnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan memanfaatkan teknologi gitu ya. Okay. Kalau WHO dia define dengan dua istilah synchronize dengan asynchronous gitu ya. Kalau asynchronous itu kita kayak kirim email ke dokter, diagnosa, kemudian dokter pelajarin, itu sudah dianggap telemedicine jarak jauh. Kalau synchronize ada interaktif. Nah, kalau pada saat kita bicara telemedicine, yang Halodoc build saat ini adalah yang interaktif, mostly interaktif dan ada synchronous, ada asynchronous, depends on the case ya. Nah, itu kurang lebih secara umum definisi telemedicine. Nah, kenapa telemedicine ini menjadi krusial, khususnya tadi kita bicara pandemi COVID-19? Sebenarnya terlepas pandemi COVID-19 ada satu hal yang bisa di-solve dengan telemedicine, yaitu gap rasio dokter terhadap penduduk di Indonesia ya. Kita gap-nya sangat-sangat jauh. Kita kan sekitar 0,4 dari 1.000, jadi 4 dokter dari 10.000 kurang lebih gitu ya. Rasionya jauh sekali dari standar WHO. Malah kalau kita bilang di Jawa itu satu dokter untuk 2.800 penduduk gitu ya. Kalau di Indonesia, Papua bisa 1 sampai 4.000, satu dokter untuk melayani 4.000. Nah, gap itulah yang berusaha sebenarnya sebelum isu pandemi yang telemedicine bisa solve. Itu mungkin secara umum kenapa Halodoc come up dengan pemikiran telemedicine ini. Jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang bukan pandemi sebenarnya ya, sebelumnya ya. Jadi untuk jawab gap-gap yang terjadi seperti itu gitu ya Pak ya? Iya, jadi waktu di develop awalnya memang bukan untuk isu pandemi. Kita tidak pernah tahu waktu itu akan ada pandemi. Tapi kita mau simplify access to healthcare. Tadi rasio dokternya problem di kita, itu kita lihat dari standar WHO jauh sekali. Kemudian kita lihat juga ada isu dokter spesialis yang tidak merata di seluruh Indonesia. Sehingga dokter-dokter banyak berkumpul di Jawa, di Indonesia Timur, mencari dokter jantung, dokter endokrin sangat-sangat sulit ya di rural area. Nah, pemikiran itu yang dibawa oleh Halodoc, bagaimana kita mensimplify akses kepada healthcare. Pemikiran develop area itu dari situ. Nah, awalnya sebenarnya kita enggak melihat sejauh itu lari langsung ke teleconsultation atau telemedicine. Awalnya kita cuma come up dengan ide bagaimana bisa bawa obat ke pasien lebih cepat karena ingin solving problem macet, di ibu kota. Nah, tetapi kemudian dengan perkembangan diskusi menjadi kita pikir, oh ternyata pada saat orang butuh obat, ya ini cerita jerninya lah ya. Pada saat kita develop itu orang ternyata belinya antangin, belinya apa? Enggak solving the issue. That come up, oh harus masuk ke telemedicine atau teleconsultation. Itu Pak Roy. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Nah, ketika Bapak atau Halodoc itu diperkenalkan awal-awalnya Pak ya, waktu itu kan masyarakat belum terbiasa dengan telemedicine ya Pak.
apa tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan dengan ini, Pak, di masyarakat kita? Oke. Kalau di masyarakat, pertama edukasi ya pasti ya, karena kan kita sebenarnya sedikit diuntungkan riding the wave karena ada challenge perkembangan ojek online, perkembangan transportation gitu ya. Kalau kita lihat piramid kan, kalau orang bilang piramid digital itu kan sosial media dulu, kemudian yang public transport dan lain-lain. Nah, kita diuntungkan ada faktor itu. Nah, sehingga pada saat kita edukasi khusus untuk memakai aplikasi tidak menjadi constraint. Constraint-nya adalah kesehatan. Nah, tadi saya bilang constraint-nya kesehatan. Masyarakat merasa awalnya kan tadi yang seperti saya jelas, kita meluncurkan dengan pemesanan obat. Jadi tidak ada menyentuh area trust issue dalam hal dokter dan lain-lain ya. Kita deliver obat. Itu relatif smooth. Nah, tapi kemudian sebelum naik ke level pada saat teleconsultation, the biggest constraint-nya sebenarnya bukan dari masyarakat, yaitu bagaimana kita convincing Kementerian Kesehatan, regulasi lah, regulatory menjadi isu. Nah, itu yang kita waktu itu datang kepada Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan, kita berbicara secara terbuka. Ini ada teknologi yang terus berkembang, kita mau masuk ke area ini, nah how they support us. Nah, setelah kita mendapat restu dari mereka, nah jauh lebih mudah kita mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum. Nah, challenge yang paling timbul terjadi adalah pada saat mereka pesen, mereka terbiasa masyarakat itu nyari dokter yang mereka mau. Jadi mereka tidak terbiasa percaya kepada semua dokter. Saya cari-cari, nggak ada dokter yang saya mau. Mereka tidak memakai itu. Nah, itu ada level edukasi yang berbeda ya, tantangan yang berbeda. Kedua, ada preference waktu itu belum terbiasa saya kok berkonsultasi dengan dokter di luar pulau. Saya lebih nyaman dengan di dekat saya. Kalau saya kebetulan tinggal di BSD, kok dokternya di pelosok lain ya, di Tasikmalaya atau di Padang. Nah, trust issue itu yang membuat challenge tersendiri sih at that time saat itu. Ya, terima kasih Pak Dr. Erwin. Saya ingat tuh pertama kali saya berkenalan dengan Halodoc itu justru di rumah sakit. Jadi belum pandemi nih. Jadi saya ke rumah sakit Bintaro, terus ada satu pojok gitu ya, orang dengan kaos merah-merah gitu ya, satu pojok. Halodoc, apa nih Halodoc kok ada di rumah sakit? Terus kemudian lagi saya nunggu, dideketin, diperkenalkan begitu kan. Terus saya hanya berpikiran sederhana, ngapain saya harus lewat dia? Kan saya sudah ada di rumah sakit. Tapi kemudian setelah dia jelasin, terus saya mengerti, waktu itu cuma begini, kalau lewat dia bisa dapat dokternya lebih cepat. Oh, jadi saya beda ya. Jadi saya suka jadi udah setiap kali ke rumah sakit lewat dia gitu ya. Nah, itu mungkin antusiasme saya pribadi ya Pak ya punya pengalaman menghadapi Halodoc ini. Nah, kalau menurut Pak Erwin sendiri, bagaimana waktu pertama kali antusiasme dan sambutan masyarakat terhadap layanan seperti ini, Pak? Depends. Tadi saya ambil case yang Pak Roy hadapin ya di rumah sakit ya. Tadi kan dalam konteks kita bangun aplikasi seperti ini kan, apalagi kita masuk bawa area teknologi kan, kalau kita kenal yang namanya kita sering ngomong dengan iteration ya. Kita tidak boleh fall in love dengan solution gitu ya. Kita harus fall in love dengan consumer punya pain ya. Nah, tadi misalnya saya ambil case yang Pak Roy atau Pak Budi alamin ya waktu kita alamin di rumah sakit. Misalnya kita waktu itu believe di rumah sakit ini pas nih. Tapi sebenarnya kenapa di rumah sakit banyak orang sakit, jawabannya gitu ya. Rumah sakit itu kita butuh adalah bagaimana mereka bisa dapat akses lebih cepat, jadi convenience. Jadi kalau misalnya Pak Roy lewat Halodoc, datang ke rumah sakit bisa lebih cepat gitu ya. Terus habis keluar dari dokter langsung pulang lebih gitu ya. Langsung pulang praktis obat sampai ke rumah. Nah, itu tentunya orang nyaman. Tapi tadi pada saat itu pertanyaannya kan at the time pada saat semua free orang nyaman gitu ya. Tapi ada pada saat kita bilang kita masuk dari aspek itu di rumah sakit tidak begitu gampang karena ada faktor apa? Queuing sistem rumah sakit kita mesti masuk ke sistem mereka. Karena kan dokter, padahal kita tahu kendala terbesar itu mengontrol dokter yang datang ke rumah sakit. Kita juga tidak tahu dokternya datang kapan, jam berapa. Pada saat kita
bicara service level itu tidak mudah. Nah, dalam konteks itu iya, tapi bukan menjadi top priority at that time. Nah, yang menjadi priority adalah antusiasme masyarakat tinggi adalah untuk pesan obat. Pesan obat. Mereka senang kan pesan obat dari rumah sakit, khususnya ibu-ibu yang baru punya anak kecil, yang bayi ya. Nah, mereka mulai semangat. Nah, waktu itu belum pandemi ya, kita bicara belum pandemi. Nah, tetapi tadi pada saat transaksi itu terjadi, sebenarnya itu bukan telemedicine karena dokternya belum masuk. Ini lebih banyak kayak delivery, pharma delivery kurang lebih gitu ya. Nah, pharma delivery. Nah, begitu masuk ke telemedicine, baru saya bilang masyarakat mungkin at that time, frankly speaking, kita blessing ya karena ada pandemi COVID ini. Waktu itu skeptisme masyarakat tetap yang saya alamin tadi tinggi. Mereka hanya memesan paket pengiriman obat instead of teleconsultation dengan dokter waktu itu challenge-nya. Nah, Pak Erwin kan melihat sukses Halodoc, Pak. Sekarang ini kan semakin banyak layanan telemedicine, baik yang secara virtual maupun rumah sakit, Pak ya. Rumah sakit sekarang buka layanan telemedicine di mana-mana, Pak. Nah, ini Bapak sebagai salah satu perintis lah telemedicine ini, Bapak melihat gejala apa ini, Pak? Apa komentar Bapak terhadap katakan menjamurnya layanan telemedicine di Indonesia? Ya, seperti saya tadi, thank you Pak Budi menjawab pertanyaan Pak Roy. Antusiasme masyarakat mencapai titik tertingginya adalah pada saat pandemi COVID, gitu ya. Tiba-tiba mereka terbuka aksesnya keseluruhan, bagaimana akses ke dokter, kekhawatiran dan akses ke dokter, pesan obat menjadi sangat nyaman. Mereka tiba-tiba bisa terbuka, banyak dokter-dokter spesialis bisa dihubungi dan lain. Nah, animo itu timbul gede. Animo itu timbul gede. Nah, waktu itu orang nggak terpikir bagaimana bisa ke rumah sakit. Yang penting segala dokter kan. Tetapi kan telemedicine ada juga referral, mesti balik ke rumah sakit. Nah, begitu rumah sakit buka, develop aplikasi itu, menurut kita sebagai perintis aplikasi, ini bagus. Edukasinya akan terjadi bersamaan. Dan kekuatan di aplikasi kan sebenarnya bangun ekosistem. Pada saat setiap rumah sakit membuat itu semua, hanya masalah waktu ekosistem ini akan bergabung nanti. Apakah kita connect ke referral mereka? Misal saya ambil contoh, kenapa ekosistemnya pasti akan tergabung? Kelak, begitu telekonsul terjadi, butuh pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab, kita butuh lab dan rumah sakit. Nah, begitu rumah sakit ada aplikasi, akan terkonek dengan gampang edukasinya. Kemudian kita bilang, insurance mulai masuk. Karena setiap orang berobat ke rumah sakit kan ada insurance. Begitu kita develop insurance, ekosistem ini terbentuk lagi. Jadi kami sebagai perintis Halodoc lebih melihat is a positif ya, positive point. Kita sama-sama educate the market untuk aspek telemedicine atau teleconsultation ini. Itu pandangan saya, Pak Budi. Jadi Bapak melihat ini sebagai suatu saingan, Pak ya? Saya tidak. The market is too big. Edukasi Halodoc sendiri baru di-reach oleh 25 juta user ya. Jadi Indonesia kan 200 jutaan penduduk ya. Jadi the market is too big. Dan tadi purpose kita kan untuk mengisi gap ya. Gap ini kan belum diisi ya, belum tetap sepenuhnya diisi. Misalnya contoh kita bilang, kalau rumah sakit semua punya aplikasi digital, referral rumah sakit itu menjadi penting. Referral itu apa? Orang-orang di daerah kalau mau berobat ke Jakarta ke dokter spesialis, kalau terkonek semua, referral akan enak. Dan jadi saya tidak melihatnya sebagai kompetisi, ini semacam kolaborasi, competition mungkin lebih tepatnya instead of kompetisi ya. Dan akan sama-sama educate Indonesia punya landscape healthcare. Wah, itu saya suka sekali tuh Pak, collaboration, competition. Biasanya friendly competition. Nah, Pak, tapi pasti kan ada Pak dengan apa sih kira-kira dampak negatif dengan menjamurnya banyak nih Pak layanan telemedicine. Ada selain Halodoc kan banyak tuh Pak, pakai Alo-Alo juga, pakai macam-macam segala macam tuh. Iya, mungkin gini, banyak tapi partially ya. Ada yang kuat di konten, ada yang the whole ecosystem. Kalau misalnya kayak kalau kita di Halodoc kan
ada lab, ada pharma delivery, ada teleconsultation, ada insurance, sudah link ya. Jadi menjadi one ecosystem ya. Nah, itu ekosistem itu menjadi penting. Challenge terbesarnya adalah standarnya, standar kualifikasi diagnosis dan lain-lain ya. Standar itu nomor satu ya. Itu memegang peranan ya. Terus kedua security on the data ya. Security on the data, on data patient khususnya medical record pasien itu penting. Nah bagi kita benar-benar misalnya kita memakai teknologi blockchain kurang lebih gitu ya. Nah jadi kita sangat yakin data kita pecah di berbagai tempat hingga puluhan. Itu menjadi battle security, qualification dan standard yang akan menjadi pertarungan. Dan ujung-ujungnya ekosistemnya utuh apa enggak? Karena kalau ekosistem enggak utuh, nggak bisa, ya gitu ya, akan sangat sulit. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini kan saat ini Pak yang kami tahu ya, itu kan ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Ini kan tujuannya mungkin pemerintah mencoba mengatur Pak ya, mengatur praktek atau pelayanan telemedicine ini. Nah, menurut Bapak, seberapa efektif pengaturan dari pemerintah ini? Apa sih tujuannya Pak, pemerintah mengeluarkan Permenkes ini Pak? Oke. Nah, Permenkes yang Pak Budi jelaskan tadi PP 20 2019, itu lebih berbicara kesenjangan fasilitas kesehatan. Jadi misalnya kalau ada fasilitas kesehatan di rumah sakit ini kurang, mereka bisa kontak ke rumah sakit lain secara teknologi, termasuk menghubungi dokter spesialis. Itu kontak internal hospital, lebih cenderung ya peraturan itu. Jadi fasilitas lebih kayak kalau kita bilang referral between hospital in term of facility dan dokter spesialis. Nah, peraturan untuk standar penyelenggaraan sistem elektronik farmasi itu ada di Permenkes nomor 4 tahun 2000, Permenkes 14 tahun 2021. Nah, di situ mengatur bagaimana standar tadi saya bilang izinnya, license-nya, bagaimana kualifikasi yang dibutuhkan, bagaimana documentation-nya, bagaimana risk. Nah, menurut saya it's good ya, government cepat bergerak, adoptif, mereka menyusun regulasi ini. Tujuannya apa? Supaya kan at the end kan medicine kesehatan itu kan a lot of confidentiality ya. Apalagi kalau obat ada faktor safety, faktor efficacy. Nah, pemerintah berusaha mencegah tidak gampang kita itu bisa beli di berbagai platform dan kemudian mendapatkan obat yang gampang. Jadi saya melihatnya tujuan pemerintah untuk menjaga supaya koridor kesehatan ini tetap safety, efficacy, dan accessible-nya itu bagus dalam standar yang berlaku menurut WHO atau Permenkes di Indonesia. Itu pandangan saya, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya ingin lihat dari sisi dokter sekarang Pak ya. Dokter menyebut adanya telemedicine ini apakah mungkin di satu sisi ya itu jangkauannya menjadi bisa banyak gitu ya, tapi di sisi ada juga dokter-dokter yang kalau saya lihat, saya cari spesialis yang tadi Bapak bilang ya, yang kita mau kok nggak ada ya di dalam sini ya. Nah, apakah itu mereka menganggap jadinya jadi ada satu persaingan bagi mereka dengan adanya telemedicine ini? Bagaimana tanggapan Bapak? Saya mungkin melihatnya bukan persaingan ya, karena juga ada banyak faktor, misalnya dari dokter sendiri edukasinya dalam pendidikan dokter ya. Dunia digital ini kan baru come up terakhir ya, sehingga standard practice mereka belum terbiasa, pemeriksaan diagnose segala itu mereka butuh. Nah makanya kita selalu bilang telemedicine tidak bisa solving everything. Telemedicine itu hanya membantu mengkoneksi akses. Dan kemudian kalau treatment-treatment yang tidak bisa dilakukan dengan diagnosis jarak jauh, ya harus referral ke rumah sakit, itu nomor satu ya. Jadi kita tidak melihat, oh akan menggantikan dokter, enggak, itu nomor satu. Nah kedua tadi, challenge terbesarnya sebenarnya, dokter spesialis Indonesia itu kurang, kalau tadi bilangnya kurang. Sehingga kalau dokter spesialis yang mungkin tidak praktek di tempat mereka juga sudah sangat sibuk challenging-nya. Sangat sibuk. Itu yang menjadi kendala, khususnya kalau di kota-kota besar. Nah, makanya dengan platform ini, dari sisi positif juga membuat pemerataan. Misalnya dokter-dokter di daerah,
pelosok-pelosok, mereka bisa berkontribusi. Banyak dokter-dokter yang juga bagus yang di daerah, dan mereka punya kesempatan untuk bisa menghubungi. Nah, tantangannya mungkin bukan di level kita, yang lebih tepat sebagai segmen pasarnya adalah anak-anak muda yang memang hidup di dunia digital, yang lebih melihat kayak rating instead of nama dokter. Ini ada bintangnya berapa, ini ada komplain nggak. Nah, mereka sekarang lihat itu, kayak kita kalau belanja di aplikasi e-commerce lah, ini lihat apa, sama sebenarnya. Itu yang dilihat oleh pasien sekarang. Oh, dokter ini service levelnya bintangnya berapa, dan lain-lain. Saya pikir dinamika itu akan terjadi terus sih. Kalau saya masih old school tuh, Pak. Saya pilih dokternya bukan lihat rating, saya lihat lamanya dia udah jadi dokter. Pengalamannya. Maka saya suka klik yang lebih lama daripada yang masih muda-muda gitu ya. Oh, cari yang senior. Cari yang senior. Jadi saya masih old school lah. Itu baik untuk kita semua yang sudah berumur. Berarti kita tetap akan dipakai juga orang cari yang senior. Betul, Pak. Ya, ada juga pemikir gini, Pak Erwin. Telemedicine ini positioning-nya adalah menjadi pre-diagnosis atau diagnosis awal. Itu benar nggak, Pak? Statement seperti itu, Pak? Ya, benar. Pre-diagnosis. Karena pre-diagnosis awal, kalau yang simptomnya ringan, mereka bisa kasih resep, mereka lakukan. Kalau simptomnya berat, harus ke referral, datang ke rumah sakit dan lain-lain, butuh pemeriksaan lab. Maka tadi saya bilang, ekosistemnya harus utuh. Dan sekarang kita semua lagi mendevelop ekosistem itu secara lebih utuh lagi. Nah, kita belum bicara ini ya, Prof. Budi. Misalnya kalau kita let's say kalau di luar negeri, di UK kan 98% sudah pakai telemedicine ya, di atas 90% ya. Nah, itu sudah memakai tadi artificial intelligence, machine learning, diagnosis disease-nya ya. Kemudian juga kita kan sekarang sudah terbiasa pakai watch olahraga itu ya. IoT kita belum kita develop tuh. Nah, kalau IoT-nya sudah terintegrate, nanti akan lari ke personal targeted medicine, termasuk preventif, jadinya akan lari ke preventif sesuai keinginan pemerintah, preventif, tidak ke kuratif. Nah, kita di Indonesia masih banyak kuratif. Telemedicine itu akan menggiring kita ke arah preventif nanti, kalau semua terintegrasi. Ya Pak, kalau kita melihat keadaan sekarang yang pandemi juga sudah mulai ya berkurang gitu ya, PPKM juga kita sudah level 1 lagi. Terus yang kelihatan banget itu Pak di jalan-jalan kalau pulang kantor udah seperti sebelum pandemi segala macam ya. Nah, ini juga bagaimana secara singkat bagaimana tanggapan Pak Erwin ini dalam tentang masa depannya telemedicine kalau ini sudah pandemi ini bahkan menjadi endemi, Pak? Iya. Pandemi COVID itu mengakselerasi penggunaan digital, itu clear ya. Kita bergerak di digital platform, menikmati itu. Nah, segmen marketnya yang kita dapetin, kita dapat. Tapi tadi saya bilang, ekosistem yang dibangun itu masih early stage. Kalau artinya ke depan akan tetap membesar, tetap prospektif ya. Tembok-tembok yang bisa diselesaikan secara digital akan ketolong. Misalnya, kita lihat contoh kenapa Indonesia bisa begitu cepat menghandle pandemi COVID dibanding negara lain. Karena Kementerian Kesehatan dengan secepat melibatkan platform. Melibatkan bukan satu platform, seluruh platform, melibatkan pihak swasta. Sehingga drive-thru akses itu begitu cepat kita bisa kerjakan. Tidak rely on the government itself. Jadi, menurut saya, kolaborasi ini kita thankful di negara kita, government responsif dan mendukungnya. Jadi masih early stage, dan saya lihat secara after pandemi ini yang namanya virtual engagement, yang namanya, dan hasil riset ya, yang keluar memang dia masuk, risetnya ada di beberapa negara dari WHO punya riset ya, 60% pasien yang menggunakan telemedicine itu ingin menggunakan lagi dari 6. Dari 60% itu 76% itu malah pengen dikembangkan menjadi virtual care visit. Mereka minta di-develop. Jadi tidak sekedar teleconsultation, tapi ya mungkin ya anak-anak muda ya membayangin kalau ada pakai metaverse gitu-gitu ya, virtual reality, they want ke arah level itu. Jadi risetnya 60% itu 76%, dan khusus riset di Indonesia menunjukkan 83%
mereka yang menggunakan telehealth selama pandemi COVID, 71% akan balik. Jadi dari data-data itu, baik riset WHO dan riset yang dilakukan oleh Indonesia, saya lihat will be growing dan akan more challenging in the future, menjadi satu ekosistem yang utuh. Saya senang sekali sih Pak ya dari ekosistem itu Pak ya, Bapak sebutkan tadi ekosistem. Jadi umpamanya ada salah satu keluarga kita yang kena pandemi, terus kemudian di PCR positif, masuk dilindungi peduli, ya, terus kemudian dihubungkan dengan itu bisa konsultasi di mana saja telemedicine. Saya sih pilihnya pasti Halodoc sih ya. Terus pilih Halodoc itu, ya itu tersambung semua tuh Pak. Terus sampai kemudian penyampaian itunya obatnya dari Kemenkes ya, obat yang wajib itu pakai Gojek. Itu saya kagum sekali Pak. Itu saya kagum karena memang betul apa yang katakan Bapak tadi ya, terkolaborasi itu semua ya menjadi satu ekosistem yang luar biasa sebenarnya. Tetapi Pak, masalahnya Pak, tadi Bapak sebutkan beberapa kali anak muda. Yang biasa kayak gitu tuh anak muda nih Pak ya. Tapi kan kita yang senior kayak kita kan banyak juga nih Pak, yang masih old school. Nah ini bagaimana menangani hal ini Pak? Telemedicine juga bisa membantu yang senior-senior kayak yang banyak. Sebenarnya tanpa kita sadarin, Halodoc ini bergeraknya memberikan impact-nya banyak. Misal contoh, saya baru pulang dari Jawa Timur ya minggu lalu ya, daerah pinggiran Jawa Timur, Malang, Kediri gitu. Saya sangat kaget saat itu, saya penasaran ternyata transaksi aplikasi untuk medicine itu sangat tinggi. Terus saya penasaran, tinggi itu miliaran sebulan ya transaksi obatnya ya. Jadi saya kaget, what's going on? Ternyata ini yang kita kadang-kadang kita lupa misalnya. Ternyata di situ banyak TKW. Mereka membeli obat untuk orang tua mereka yang sakit di daerah-daerah. Nah, ini tanpa kita sadarin. Jadi quality health orang tua mereka bagus sih sekarang. Karena tadinya susah beli obat, sekarang obatnya bisa dibeli. Nah, itu salah satu yang saya lihat bisa pengaruh. Nah, ya. Kedua, kalau untuk kita level yang kita senior, pasti challenge kita terbesar adalah nanti gamenya. Ini sekali lagi, gamenya akan ada di insurance. Pertanyaan, gamenya akan ada di insurance. Kalau perusahaan insurance sudah menerapkan mungkin personal premi berdasarkan medical record kita, berdasarkan IoT things ya, itu akan jadi very dynamic. Misalnya saya bayangin Pak Roy, Pak Budi yang rajin lari dibanding saya ya, pasti tarifnya lebih bagus. Potensial heart attack-nya lebih rendah misalnya dibanding saya yang tidak. Nah, ini nanti akan lari ke situ semua, Pak. Dan perusahaan insurance lagi berkolaborasi juga untuk mengadopt hal ini. Nah, jadi ekosistemnya terbentuk, akselerasinya akan datang dari berbagai area. Tadi kita ambil contoh anak memberikan orang tua, TKW memberikan orang tua, kemudian akses pemerataan di seluruh Indonesia gitu ya. Terjadi akses pemerataan di seluruh Indonesia. Before ada Halodoc dan setelah Halodoc itu terjadi. Dan itu government was so happy. Di Indonesia Timur tidak ada kesulitan lagi akses ke dokter spesialis dan lain-lain. Untuk kita yang senior, insurance will play important again. Termasuk nanti kalau Pak Roy bayangin, one day kalau Pak Roy ke rumah sakit, Pak Roy cuma butuh pesan lewat apps, Pak Roy datang, Pak Roy scan, Pak Roy pulang. You don't need to pay everything, you just back home, obat sampai ke rumah. When the ecosystem that comes simple, karena scan itu setelah ada peduli lindungi menjadi habit. Kita masuk mall, dulu susah nyuruh orang scan. Nah, itu nanti akan banyak mungkin barcode-barcode di rumah sakit. Kalau yang pakai aplikasi ini cuma scan, kayak kita payment gateway kita. Dan kalau itu terjadi, orang tua lebih simple instead of klik. Itu pandangan saya sih, Pak Budi dan Pak Roy dalam hal ini. Terima kasih Pak Erwin. Nah ini kan penggunaannya semakin berkembang Pak ya. Ada nggak Bapak mewaspadai potensial hazard penyalahgunaan dari sisi dokter maupun dari sisi pasien? Karena ini kan tidak ketemu Pak ya. Tidak ketemu, tadi Bapak mengatakan pakai AI. Orang nanya, apa ya ini ada dokternya? Siapa tuh yang jawab anaknya dokter, umpamanya gitu Pak ya. Yang bukan dokter, katakan. Atau kita kan sekarang
dengan Halodoc itu kan punya akses ke obat itu luar biasa, Pak. Nah, itu kan kalau saya melihat paling nggak saat ini, wah ini bisa nggak ada penyalahgunaan obat-obatan, Pak ya. Jadi dia membeli obat yang sebetulnya tidak perlukan, tapi untuk tujuan lain lah katakan gitu. Ini yang simpel yang saya lihat, tapi mungkin saya nggak tahu ke depan dengan aksesnya demikian besar tentu ada potensi hazardnya gitu, Pak ya. Iya, thank you. Apakah potensi itu selalu ada hazardnya? Selalu ada. That's why bergeraknya tidak bisa sendiri. Tadi kita kan baru bicara Kementerian Kesehatan dengan Menteri Menkominfo ya. Tapi kita juga bisa bicara dari sisi Badan POM. Nah, Badan POM itu juga membuat guidance. Obat-obat apa aja yang bisa dibeli langsung, obat-obat apa aja yang bisa di-upload dengan resep, obat-obat apa aja yang tidak bisa. Begitu misalnya saya pesan, saya harus call dan harus video call. Nah, itu Halodoc menjaga itu benar, itu nomor satu. Sehingga kalau misalnya Bapak pesan obat tertentu, dokternya pasti akan call. Just make sure untuk diagnose dan lain-lain. Kalau tidak pas, misalnya saya sendiri pengalaman ini, saya karena sudah terbiasa pakai obat tertentu, saya ngotot minta obat itu dengan dokternya kan. Dokternya telepon, enggak Pak, Bapak dari Medicare record Bapak, saya tidak rekomend obat ini. Karena side effect-nya terlalu besar. Bapak sebaiknya pakai obat ini. Jadi, itu kita jaga. Nah, kedua tadi saya bilang, di Halodoc memang quality assurance menjadi krusial. Quality assurance kita harus melibatkan banyak pihak ya, dokter dan lain-lain. SIK itu menjadi mandatori gitu ya. Nggak bisa kalau nggak ada SIK. Jadi kalau dokter yang nggak punya SIK, praktek nggak bisa, harus tertera di situ SIK-nya berapa dan lain-lain. Nah, kalau sekarang mungkin kita belum menyatu dengan BPJS secara umum, kalau di asuransi sudah lebih ke detect lagi, karena kan waktu pakai bisa Pak Roy pakai polisnya anaknya untuk berobat. Nah itu kan ketahuan tuh, ini diagnosis penyakitnya tidak relevan. Jadi semua aspek itu dijaga sih, Pak Budi. Tetapi peluang akan ada nggak? Selalu ada. Kita harus pelajarin semua pattern-patternnya. Ya, kalau teknologi data analitik lah kali ya. Data analitik juga mesti pegang peranan ya. Misalnya pola beli dia, preferensinya, lokasinya. Khususnya kalau pesan obat, itu data analitik pegang peranan. Kewajarannya, dan lain-lain. Itu jawaban saya, Season. Thank you. Terima kasih, Pak Erwin. Saya tertarik untuk melihat ke depan ya, Pak ya. Melihat ke depan ini, tadi Pak Erwin banyak sekali menyinggung soal IoT, segala macam gitu ya. Nah, ini dalam pemikiran Bapak ini kan Bapak sangat visioner di dalam Halodoc ini. Itu ke depan bayangannya, Pak. Ini Bapak ingin kembangkan seperti apa nih Pak Halodoc ini? Ya, seperti saya bilang, ekosistem ini tujuannya adalah simplify access to healthcare, itu clear. Okay. Jadi kalau ditanya apa mimpi besar Halodoc, 100 juta pasien bisa dalam ekosistem ini, dalam platform ini, itu mimpi besar kita ya. Nah, how we achieve that, kita bangun semua ekosistem tadi. Misalnya, in the bottom of the pyramid, kita mesti pikirkan, kita mau kolaborasi apa dengan BPJS. Apakah kedepannya BPJS kan mulai situ, oh bisa top up, supaya BPJS kita bisa di top up gitu ya, mau benefit. Nah, itu one thing. Kemudian IoT tadi saya bilang, pasti, even kalau kita bicara preventif, one day we should go to the genome. Genome itu akan dengan gampang, dan teknologi sudah mendukung. Nah, begitu data genomik, misalnya Pak Roy tes di situ, one day ya, nanti kalau sampai waktunya Pak Roy bilang, oh ini kejadian nih, tercapture, nah will be easy, targeted medicine, terus personalized insurance, itu semua, the whole ecosystem will work, akan terjadi. Jadi, the journey still there, karena kesehatan tetap evolve, ekosistem bisa perlu terus dibangun. Bapak bisa bayangin kalau kita bisa ekosistemnya expand keluar, let's say one day kita kerjasama dengan big, let's say Mayo Clinic atau apa, it bring another landscape of ekosistem lagi. Nah itu yang kita nggak, termasuk misalnya diagnose penyakit tertentu, referralnya langsung ke negara crowd expert, itu juga kita belum develop. Bagaimana dokter-dokter top di dunia bergabung bisa mendiagnose penyakit tertentu. Nah, peran pemerintah semua kolaborasinya perlu. Dan itu semua, ya, it will totally change the landscape of the healthcare dan bagaimana kita melihat masa depan healthcare
Karena begini, kenapa kita harus lihat itu? Mungkin ini jadi demographic bonus kan Indonesia nikmati saat ini. Ya. Tetapi demographic bonus kita itu in the next 20 years akan menjadi sekelompok orang tua. Betul. In the next, nah itu harus diantisipasi. Kalau kita tidak antisipasi, at that time budget kita untuk healthcare akan meledak dan negara akan struggle. Jadi look into the future, ada faktor itu juga sih untuk anticipate demographic bonus, healthcare-nya akan bergerak kurvanya. Kurang lebih gitu. Ini berandai-andai ya Pak Roy. Ya, tapi ini luar biasa Pak. Ini menyemangati supaya kita tetap sehat atau tetap sehat, harus tetap sehat. Atau sakit tapi tidak khawatir. Ada Halodoc. Tapi Pak, ini sekarang berhubungan dengan yang ini Pak ya. Apakah dengan tadi yang Bapak mau kembangkan segala sesuatu itu, apakah masih akan affordable nggak Pak? Ya, untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan seperti tadi Bapak bilang. Karena kan sekarang ini satu kengerian dari masyarakat adalah semakin kita sakit nih semakin mahal nih sebenarnya pelayanan kesehatan ini. Tapi dengan Halodoc itu terbantu sebenarnya Pak. Spesialis kita hanya bayar berapa, dokter ini juga kita hanya bayar berapa. Tapi apa pengembangan yang Bapak pikirkan tadi akan membuat ini semakin tidak affordable gitu? Enggak, justru akan sangat affordable, akan sangat murah justru. Karena preventif. Yang mahal itu kan kuratif. Kalau kita bisa prevent penyakit kita, misalnya pola makan kita, pola olahraga kita, bisa mencegah kita supaya kena penyakit jantung, itu akan saving budget kesehatan pemerintah very big. Indonesia kan terjadi, kenapa BPJS kita struggle for so many years, karena tadi kuratif banyak terjadi. Orang udah anticipate dari awal. Nah, itu satu. Kemudian kita belum bicara lagi kalau kita pakai AI gitu ya, pre-diagnose, butuh kebesaran hati semua pihak ya. Bagaimana dokter, misalnya kita ambil di UK lah sih. UK praktek dokter banyak memakai Alexa, misalnya Amazon punya atau Google. Ya, kemudian di-convert dari dokter ngobrol misalnya dengan saya dan Pak Roy sakitnya apa, dia convert, dia tap information-nya. Kemudian dia buat predictive analysis. Jadi kalau semua praktek dokter direkam, mesin kan ngolah ya, dan akan menjadi diagnose. Dan bayangin kalau ini data dikolaborasi, akan so powerful. Makanya kolaborasi data itu juga saya pikir menjadi PR besar di negara kita. Kita akan berkolaborate nggak dalam aspek-aspek tertentu untuk empowering healthcare ini ke depan. Tujuannya tetap sama, improve quality of health, turunkan cost dari healthcare kita. Tapi jangan khawatir, Pak Roy, healthcare spending kita masih very low compared to other country. Oke. Ya, menarik Pak. Jadi saya lihat tadi jangkauannya kan dua Pak ya. Satu dari sisi pasien ya. Tadi Bapak cerita kan TKW kita itu bisa kirim obat ke orang tuanya di kampung ya. Sementara dia di negara lain Pak ya. Berarti kan pengguna Halodoc ini nggak cuma orang Indonesia di Indonesia ya. Orang Indonesia di luar negeri pun pakai gitu. Kan seperti itu Pak. Bayangan saya, wah ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah, tadi Pak mention Mayo Clinic kan, artinya kita bisa dapat jasa dokter di Amerika katakannya, padahal kita di Indonesia gitu. Artinya healthcare quality kita meningkat dengan, let's say, mungkin dia lebih mahal daripada dokter lokal, tapi kan lebih murah daripada kita harus ke sana. Kita harus pesawat, hotelnya, arrangement macam-macam kan, jauh lebih murah. Dengan kualitas analisis yang mungkin more or less sama, tapi tadi ya, diagnosis awal, sehingga kita nggak harus, orang Indonesia kan kebanyakan berobat di luar negeri, Pak ya. Terus kemudian, dia nggak ngerti kan, sampai sana cari dokter, atau referensi dari siapa gitu kan, lalu dicari di sana di luar negeri. Nah, kadang-kadang kalau, dengan ada Halodoc kan kita nggak usah cari-cari. Kita cari di Indonesia kan, kita coba konsultasi awal, cek 1, cek 2, kita lihat kan, cocok, kita udah dapat, udah lock dokternya, baru kita ke sana. Yes. Itu bayangan saya. Jadi ini nanti bisa jadi intermediaries yang lebih lagi, nggak cuma awalnya kan dari pengiriman obat ya, daripada kita ngatain apotek, saya dulu awalnya begitu. Bandingin di apotek, udahlah kasih Halodoc, ntar dianterin. Sekarang kita bisa pesan dari rumah. Saya juga suka tuh beli beberapa obat over the counter dari rumah lewat Halodoc kan, kita kirim kan gitu kan. Terus kemudian janjian dokter Pak Roy tadi kan, atau waktu itu janjian PCR kan gitu kan, untuk appointment lah, itu kan bisa juga ya. Terus konsultasi dengan dokter masih dalam lingkup kita sendiri Pak, belum kemana-mana. Saya juga di Jakarta aja nyarinya gitu. Tapi kan dengan semakin luas tadi kan dia bisa
instead of ngirim duit, anaknya ngirim obat dari luar negeri kan gitu kan, karena dia tahu dan uangnya ada di sana gitu. Jadi lebih terjamin ya. Dan mudah-mudahan asuransi bisa masuk ke sini sehingga kalau sekarang di kantor saya ya paling reimburse Pak. Saya beli obat kan, nah, saya reimburse kan. Tapi masih manual kan, belum otomatis gitu loh. Karena belum menjadi Halodoc belum atau telemedicine platform ini belum menjadi bagian dari insurance atau company lah yang non kesehatan gitu. Itu mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa seperti itu gitu. Nah ini saya kira banyak sekali nih para hadirin informasi yang telah kita peroleh dari Pak Erwin tentang telemedicine. Tapi sesuai janji kita maksimum 1 jam. Jadi waktu kita memang terbatas dan dibatasi. Sehingga sesi ini kita harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Erwin sudah berkenan berbagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan mengikuti sesi ini. Nantikan sesi berikutnya dengan topik yang tak kalah menariknya. Sebelum kita akhiri sesi ini, bila ada keluarga dan atau relasi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua yang belum sempat mengikuti sesi ini, tolong ajak nonton ya. Kemudian Bapak, Ibu, dan teman-teman juga subscribe channel kami. 2L4U, 2L4U. Biar kami tambah semangat menghadirkan konten-konten berkualitas untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Mengingat pandemi belum berakhir, mari kita terus jaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih. Terima kasih Pak.